sebelumnya ya di sini. Jadi untuk dalam pengisian ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti saya kelupaan satu hal, yaitu yang sangat penting, memasang grounding. Grounding ini berfungsi untuk apa sih? Jadi dalam pengisian bahan bakar dari selang menuju tangki itu ada perpindahan cairan yang melewati besi, dan itu akan menyebabkan listrik statis. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk pemicu kebakaran itu menggunakan segitiga api, di mana syarat terjadinya api adalah dia harus ada bahan yang mudah terbakar, udara, dan pemicunya. Nah, dari syarat ini sudah terpenuhi untuk terjadi kebakaran. Yang pertama adalah ada oksigen ataupun udara. Yang kedua itu ada bahan yang mudah terbakar, seperti yang kita angkut di sini adalah fuel ya, fuel bahan bakar itu mudah terbakar. Dan yang ketiga listrik statis. Jika listrik statis sudah dikeluarkan di grounding dengan dipasangi itu, maka lama-kelamaan dia akan menyebabkan pemicu kebakaran seperti panas yang berlebih. Karena panas yang berlebih itu akan menyebabkan syarat dari segitiga api ini terpenuhi, sehingga bisa terjadi kebakaran dan akan membahayakan seluruh pekerja yang berada di situ. Next. Ya. Nah, setelah kita selesai melakukan validasi, kita sudah melakukan pengisian bahan bakar, sudah melepaskan semua dan sudah mengembalikan apar ke tempat yang semula. Tahapan selanjutnya adalah mobil tangki menuju ke gatekeeper, tempat pemeriksaan mobil tangki untuk melakukan validasi. Jadi untuk sebelum kita berangkat ke menuju ke SPBU yang dituju, akan dilakukan validasi kembali. Next. Dan tahapan yang terakhir, pengambilan sampel produk untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke SPBU tetap terjaga kualitasnya, dan mobil tangki siap untuk menuju ke SPBU yang dituju. Selanjutnya, saya akan menerangkan juga tentang proses pembongkaran mobil tangki di SPBU tujuan. Yang pertama itu, tempatkan mobil tangki pada tempat yang telah disediakan. Biasanya ini terdapat di bagian depan SPBU, di mana ditandai dengan cat berwarna merah, dan di dekatnya juga bisa kita lihat ini adalah saluran masuk dari tangki pendam, di mana nanti SPBU bahan bakar yang dari mobil tangki akan disimpan di dalam tangki pendam melalui saluran tersebut. Next. Proses yang pertama sama seperti proses pemuatan bahan bakar. Yang pertama itu adalah tarik rem tangan, matikan mesin, aktifkan safety switch, dan biarkan kunci tetap terpasang. Sedangkan untuk safety switch ya, seperti yang saya jelaskan tadi, fungsinya untuk mengamankan seluruh rangkaian yang ada di kendaraan. Next. Lalu kita menurunkan apar dan memasangkan jabal, sama seperti proses yang tadi. Ini itu untuk jika terjadi keadaan darurat, maka apar mudah dijangkau orang di sekitar untuk meminimalisir kebakaran yang terjadi. Next. Dan yang keempat, pasangkan kabel grounding, dan lalu serta aktifkan kartu pengaman. Kartu pengaman ini berfungsi untuk menstabilkan tekanan yang keluar dari tangki menuju ke tangki pendam, sehingga tidak terjadi tekanan berlebih yang akan bisa mengakibatkan, jika tekanan itu berlebih, bisa mengakibatkan kebocoran pada sambungan yang terdapat antara mobil tangki dan tangki pendam. Next. Lalu untuk petugasnya sendiri akan memastikan dokumen pengiriman dan memastikan segel, bahwa segel yang terdapat pada tutup yang akan menjadi jalur keluar itu masih tersegel, sehingga dipastikan bahwa kualitas ini terjaga dari mulai integrated terminal sampai dengan ke SPBU. Next. Dan juga untuk petugas mengecek bagian atas kendaraan, memastikan proses juga mengecek volume BBM dan juga dari kualitas SPBU itu sendiri. Next. Di sini akan diambil sampel ya. Sampel ini bertujuan untuk pelaporan bahwa kualitas ini benar-benar
kualitas yang baik mulai dari pengangkutan awal sampai dengan cash PBU, dan memastikan bahwa run yang sudah ditentukan itu benar-benar kualitasnya itu baik. Next. Pastikan tersedia volume ruang. Jadi sebelum dia dialirkan ke tangki pendam, kita harus memastikan bahwa di tangki pendam itu benar-benar kosong untuk mencegah terjadinya kelebihan bahan bakar di tangki pendam yang dapat mengakibatkan terjadinya bahaya yang tidak diinginkan. Pasang selang bongkar pada inlet saluran tangki pendam, kemudian pasang pada alat mobil tangki untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki mobil menuju tangki pendam. Next. Lakukan pembongkaran dengan membuka keran dari mobil tangki perlahan demi perlahan guna mengurangi tekanan yang terjadi dari mobil tangki menuju ke tangki pendam. Next. Selesai pembongkaran, pastikan motor mobil tangki benar-benar telah habis. Tutup kembali keran dan tutup kembali pengisian kap. Lepaskan kabel serta masukkan apar ke tempat yang semula. Jadi urutannya itu sebenarnya sama seperti kita melakukan pemuatan, hanya dibalik saja. Jika semuanya sudah selesai, maka pastikan kembali. Jika apar sudah diletakkan di mobil, berarti dia itu sudah selesai melakukan pembongkaran maupun pemuatan. Next. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara kita dalam melakukan pembongkaran dan pemuatan dari BBM yang saya dapatkan dari PT Pertamina dan anak perusahaannya PT Almusa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada, ini coba balik slide pertama. Slide yang pertama. Nah, slide pertama. Iwan Setiawan, terima kasih, tepuk tangan dulu Iwan Setiawan. Bagus ya, penguasaan materinya sudah bagus. Koreksi dari saya itu pentingnya kurikulum vitae, kembali lagi ya. Perkenalan kurikulum vitae itu hanya nama. Nah di sini kan Pak Iwan ini menyampaikan materi bla 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 bla. Tapi itu kan sebenarnya materi orang lain, pengalamannya orang lain. Maka ketika kamu menyampaikan materi, sampaikan ini saya ambil contoh dari Pertamina. Karena bukan milikmu yang kamu sampaikan. Beda pengalamanmu kamu sampaikan di sini, kamu lebih pede. Ya, karena yang disampaikan itu adalah ini miliknya Pertamina. In case kamu ambil dari internet pun itu contohnya punya Pertamina, bukan punyamu. Kecuali kalau kamu ambil punya BPDOT Mumpawa, BPDOT sudah melakukan itu, ini loh yang saya lakukan di kantor saya. Nah itu berbeda. Kemudian itu terhadap kualitas ya. Kemudian kalau kamu dulu di mana, di Tegal, pernah magang di Pertamina kan? Saya belum Pak. Belum, magangnya di mana? Dulu saya di Trans Jogja sama di BPTD 7 Provinsi Sumatera Selatan. Ada berhubungan dengan angkutan barang berbahaya nggak? Untuk tidak ada Pak, berhubungan dengan angkutan umum orang. Angkutan umum orang, ya berarti tidak ada, kamu belum punya pengalaman di situ. Maka yang kamu sampaikan ini materinya orang lain. Kalau kamu instruktur junior, maka nanti instruktur seniornya itu harus yang punya materi ini. Seperti itu. Kali kamu hanya menyampaikan bagian yang mana yang benar-benar real kamu punya pengalaman. Kemudian yang pertama, yang kedua, ciri pelatihan vokasi itu adalah 30% teori dan 70% praktek. Ya, jadi ketika kamu menjelaskan di jammu seperti itu, maka saya akan menyampaikan kita belajar jam sekian sampai jam sekian, jadwalnya kita belajar teori, prakteknya apa? Nggak ada praktek. Ya, seperti itu. Cirinya seperti itu. Kemudian tadi untuk materi sudah cukup bagus, sudah dikuasai, tapi sayangnya itu bukan pengalamanku. Saya pikir kamu sudah pernah ini, jadi kamu kualifikasi ini kan hanya contoh-contoh materi saja. Kalau Pertamina ya berarti pengalaman punyanya ini contoh saya ambil, maka ketika kamu menjelaskan ini Bapak Ibu saya ambil contohnya punya Pertamina. Ini pengalaman saya kemarin kunjungan, ada nggak kamu foto? Saya ada. Ada. Maka fotomu yang ditampilkan di situ, maka itu jadi milikmu karena sudah dibayar. Negara kamu kan sudah dibayar ke sana, instrukturnya sudah dibayar, itu sudah menjadi hak milikmu. Fotomu yang ditampilkan jadi pengalaman. Jadi kelihatan, oh junior itu dia punya akses seperti ini. Nanti muncul lagi instruktur ahli, oh dia punya akses, mana yang pemilik aslinya. Jadi audiens itu tahu, kita nggak mengelabui audiens. Itu perbedaannya, yang junior nanti yang ahli, yang senior dia akan punya kualitas materi yang berbeda-beda. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak.
mungkin ada koreksi atau tambahan dari rekan ataupun beberapa yang lain untuk sebagai pembelajaran kita bersama. Ada lagi? Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kedepannya. Semoga apa yang pengalaman kita semua dapat meningkat kembali dan kita juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, ini durasi paparan ada dikasih batas maksimal 10 menit. Selesai jam berapa ini? Tahu saja. Sampai jam 12. Sampai jam 12 semuanya. Jadi jam 12 kalau masih ada yang belum, setelah isoma baru lanjut. Jam 12. Harus selesai semua. Berapa orang yang belum nih? 2 Pak. Oh ya, lanjut. Ini kita pukul 11.33. seberapa pas lah? 10 menit kan? Ya silakan. Oke, selamat siang buat rekan-rekan, buat kakak-kakak dan bapak. Perkenalkan, nama saya Alexander Stefanus Ngadembut. Saya lahir di Medan 6 Mei 2021 dan sekarang saya lagi meniti karir dan kedepannya di BP2TD Membawa. Pada saat ini kita akan belajar tentang panduan tanggap darurat. Sebelum kita belajar tentang panduan tanggap darurat, kita harus mengetahui apa itu tanggap darurat. Tanggap darurat itu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Jadi pada saat terjadi sebuah kejadian bencana, kita itu harus segera melakukan tindakan untuk mencegah dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Seperti contoh pada kecelakaan bus Pertamina ini yang ada di gambar ini, kita harus mengambil suatu tindakan untuk mencegah efek buruk yang ditimbulkan oleh kecelakaan ini. Pada barang berbahaya, tanggap darurat itu sudah diatur pada Emergency Response Guidebook yang dibuat oleh Departemen Transportasi Amerika Serikat. Buku panduan ini digunakan untuk penanggap pertama untuk membantu dalam melakukan operasi dengan aman pada suatu insiden yang melibatkan barang berbahaya atau bahan berbahaya. Di buku ERG 2020 ini terdapat 4 latar belakang warna buku. Yang pertama itu ada kuning, biru, orange, dan hijau. Mencari bahan berbahaya ERG ini dimulai dengan kuning atau biru sesuai dengan yang diketahui, yaitu ada UN number dan PSN atau penamaan barang berbahaya tersebut, dan akan memandunya ke bagian orange untuk menentukan bagaimana menanggapi insiden tersebut. Pada bagian kuning itu terdapat ID nomor. ID nomor ini terdapat di ADR. Jika diketahui ID nomor atau plakat yang sering dituliskan itu kan ID nomor, kita itu membuka pada bagian kuning ini. Setelah diidentifikasi dengan benar, lalu kita akan membuka pada bagian orange. Contohnya ini, semisal ada plakat dengan kecelakaan 1355 yaitu Cutter, kita langsung membuka ERG dengan latar belakang kuning. Yang kedua ada blue section atau bagian biru. Bagian biru ini yang diketahui itu nama bahan berbahaya tersebut, seperti etanol. Setelah kita mengetahui nama bahan berbahaya tersebut, lalu kita lanjut ke bagian informasi orange.
Seperti pada gambar aluminium borohydra, kita mengetahui nama bahan tersebut. Nah, lalu kita dapat melihat bahan nomornya yaitu pada 135. Agar kita melanjut ke bagian orange ERG tersebut. Jika bahan berbahaya ditemukan di bagian kuning atau biru disorot di hijau, kita dapat mengikuti langkah berikut ini. Yang pertama, jika tidak ada api, langsung ke tabel 1 bagian hijau. Cari nomor ID dan bahan, lalu identifikasi isolasi awal jarak dan jarak tindakan perlindungan. Jika ada api, lihat informasi bagian orange, terapkan informasi evakuasi yang ditunjukkan di bawah keamanan publik. Jika pada bagian tersebut terdapat huruf P pada batas warna kuning dan biru, menunjukkan bahwa bahan tersebut mengalami polimerisasi eksplosif jika mengalami panas atau kontaminasi. Dan polimerisasi yang dihasilkan itu penumpukan panas dan tekanan di dalam wadah dan dapat menimbulkan ledakan. Selanjutnya, untuk jarak halaman kuning dan biru yang tidak disorot, disarankan yang disediakan oleh bagian orange. Yang kedua itu isolasikan ke area segala arah sebagai tindakan pencegahan langsung ke jarak minimum yang disarankan di bawah. Yang ketiga, pertimbangkan jarak evakuasi yang disarankan di bawah evakuasi tumpahan atau kebakaran. Untuk jarak halaman kuning dan biru yang disorot, yang pertama itu untuk tumpahan kecil dan besar, gunakan isolasi awal dan jarak tindakan perlindungan yang disarankan di bagian hijau. Dan jika terjadi kebakaran, gunakan jarak pada buku panduan orange di bawah evakuasi api. Bagian hijau, cara merespon insiden yang melibatkan bahan berbahaya yang telah diidentifikasi di lokasi kejadian. Yang pertama itu ada potensi bahaya, yaitu bahaya kebakaran atau ledakan dan bahaya kesehatan. Yang kedua ada pertimbangan keselamatan publik, rekomendasi pakaian pelindung dan rekomendasi evakuasi. Ketiga ada rekomendasi tindakan tanggap darurat, yaitu kebakaran, tumpahan atau kebocoran, dan pertolongan pertama. Yang keempat ada terdiri dari total 62 panduan individual, disajikan dalam format 2 halaman. Yang kelima ada setiap panduan memberikan rekomendasi keselamatan dan informasi tanggap darurat untuk melindungi diri Anda dan masyarakat. Yang terakhir ada halaman sebelah kiri memberikan informasi terkait keselamatan, sedangkan halaman sebelah kanan memberikan panduan dan kegiatan tanggap darurat untuk situasi kebakaran, insiden tumpahan atau kebocoran, dan pertolongan pertama. Ini contoh dari bagian orange. Ada tentang kesehatan, kebakaran atau ledakan, keselamatan publik, dan respon yang harus dilakukan pada saat terjadi tanggap darurat tersebut. Next. Halaman dengan batas warna orange di bawah keselamatan publik itu area isolasi yang disarankan sebagai tindakan pencegahan langsung terlepas dari jumlah yang terlibat. Di bawah evakuasi ada perimeter evakuasi yang disarankan untuk situasi tumpahan dan kebakaran, dan referensi ke tabel isolasi awal dan jarak tindakan perlindungan pada bagian hijau. Catatan tentang panduan orange dan zat yang disorot atau tidak disorot. Yang pertama, setiap panduan mencakup berbagai bahan yang menghadirkan bahaya serupa. Kedua, ada beberapa zat khusus yang disorot pada halaman kuning dan biru, harus ditangani secara bersamaan dengan bagian orange dan hijau. Yang ketiga, ada bagian hijau menunjukkan jarak spesifik yang akan digunakan untuk setiap bahan. Ini yang terakhir ada green section atau bagian hijau. Yang pertama itu berisi isolasi awal dan jarak tindakan perlindungan. Kedua itu merekomendasi jarak ke segala arah untuk mengisolasi
personel dan orang lain dari insiden bahan berbahaya. Yang ketiga, rekomendasi cara bervariasi berdasarkan apakah tumpahan atau kebocoran dianggap kecil atau besar. Halaman dengan batas warna hijau berisi tabel yang mencantumkan berdasarkan nomor ADI, bahan, termasuk agen perang kimia tertentu, dan bahan reaktif air yang menghasilkan gas beracun setelah kontak dengan air. Yang kedua, ada tabel ini menyediakan dua jenis jarak aman yang disarankan, yaitu jarak isolasi awal dan jarak aksi perlindungan. Jarak isolasi awal jika tumpahan masih dalam situasi tumpahan masih dalam jumlah kecil, dan jarak aksi perlindungan jika terjadi situasi yang lebih bahaya seperti terdapat ledakan setelah terjadi tumpahan tersebut. Tiga, ada tabel menyediakan jarak untuk tumpahan kecil sekitar 200 liter atau kurang dan besar lebih dari 200 liter untuk semua bahan. Terakhir, ada menjadi situasi siang dan malam karena berbagai kondisi atmosfer yang sangat mempengaruhi ukuran area berbahaya. Informasi halaman batas warna hijau, yang pertama itu beracun jika terhirup, atau toxic inhalation hazard atau TIH. Kedua itu ada agen perang kimia. Yang ketiga, ada zat yang menghasilkan gas beracun jika kena air. Ini contoh pada tabel hijau. Pada nomor 1162, jarak isolasinya itu 30 meter pada siang hari, 0,1 km, pada malam hari 0,2 km. Dan jika terjadi ledakan yang lebih besar atau bahaya yang lebih besar, jarak awalnya itu ada 60 meter. Jika siang hari 0,6 km, dan jika malam hari lebih jauh menjadi 1,8 km. Kenapa isolasi siang hari dan malam hari berbeda pada saat tanggap darurat? Dan ada alasannya, ada beberapa alasan. Yang pertama itu jarak berubah dari siang ke malam, jarak berubah dari siang hari ke malam hari karena perbedaan kondisi pencampuran dan dispersi di udara. Yang kedua, pada malam hari udara pada umumnya lebih tenang dan ini menyebabkan bahan kimia lebih sedikit menyebar, dan karenanya menciptakan zona toksisitas Udah 10 menit ya. yang lebih besar daripada yang biasanya terjadi pada siang hari. Ketika pada siang hari bahan kimia umumnya disebarkan oleh atmosfer yang lebih aktif. Dan yang terakhir, kuantitas atau konsentrasi uap kimia yang menimbulkan masalah. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Jika ada saran atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, kalau dari saya tadi ya, untuk CV-nya lebih didetailkan lagi terkait dengan pengalaman kamu apa segala macam, itu menjadi penting. Kemudian struktur itu, ini kamu ini formasinya apa CPNS? Struktur? Siapa? Struktur dari? Siap, dikasih. Oh, berarti dari Depan. Struktur kan? Ya, secara struktur ahli ya. Nah, kamu nanti akan ada punya standar kompetensi itu ini kompetensi kamu mampu mempersiapkan peralatan perapian ya. Nah, kamu kan nanti menyampaikan teorinya seperti itu, nanti kamu akan berhadapan dengan guideline praktek ya. Nah, apa yang kamu siapkan peralatan ini untuk mikro teachingnya apa yang mau disiapkan ya? Apakah memang hanya visual, prakteknya mana, apa sasaran? Nanti kan ini kan angkutan berbahaya, tentunya ini tidak semuanya pasti visual, pasti kan ada praktisnya. Nah, apa yang kamu siapkan? Tadi kan berbicara ini coba slide yang mana ke bawah, slide terus nah oke, nomor 8 bawahnya. Nah, buku ini kan ada tersedia e-book dan handbook ya kan. Nah, kenapa peserta itu dia harus kita berikan ada opsi dia kita sediakan dan juga ada hobi. Itu tergantung kepada sasaran pembelajarannya.
kompetensi apa yang boleh disampaikan oleh peserta. Kalau dia tersedia informasi elektronik, maka nanti dia audiensnya itu yang harus kamu harapkan, yang mau kamu ukur kepada peserta itu dia harus online. Kalau tidak, ya berarti tidak tercapai seperti itu. Nah, kamu kan punya kompetensi, nanti harus mampu mengelola dalam pelatihan. Kalau si pesertanya dia punya buku elektronik dan memang targetnya adalah yang elektronik, maka sesuai. Jika tidak, contohnya nanti dia kompetensinya adalah peserta itu bisa menempel ini. Kalau kamu sampaikan bahannya elektronik, ya tidak tercapai kompetensinya. Seperti itu. Maka kalau nanti dia menempel, ya harus kamu praktekkan dia menempel ini. Kasih tunjuk, oh ini lo label, tunjukin satu-satu, semua harus dia coba diputar ke sana. Diputar, tunjukin ini label lo, kasih semuanya, karena cuma satu. Kalau kamu punya 24, berarti semuanya harus pegang 24. Seperti itu. Kalau dia nanti harus bisa menempel, dipraktekin menempel. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada saran atau pertanyaan atau tambahan yang lain? Maaf, dari saya satu aja. Ini berdasarkan pengalaman saja. Kalau kita memaparkan itu, jangan, kalau sudah terlalu banyak membaca begitu, ada satu trik. Nah, itu salah satunya buka interaksi dengan audiens. Coba untuk tanya jawab, entah apa namanya, yang penting ada komunikasi. Karena pengalaman saya, kalau pemapar hanya membaca saja, itu audiens menuju bosan. Nah, jadi cara menutupinya, tanda kutip, kita interaksi, coba, kayak si siapa tadi, Mbak Akila itu, nah di awal-awal itu bagus, walaupun ada keserempet di tengah-tengah. Ya, seperti itu, yang penting harus ada interaksi ya, Mbak. Jangan sampai plain audiens. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, mungkin paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kala. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas arahan untuk kedepannya. Dan selamat siang. Baik, saya ada sedikit pantun buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tanam bunga di halaman, bunga mawar ditanamkan. Salam sapa dari saya untuk teman-teman. Assalamualaikum saya ucapkan. Baik, selamat pagi, selamat siang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Salam sehat, salam sejahtera, salam prestasi dan salam kreatif untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara atau mencari untuk pedoman buku ERG tahun 2020 tadi yang telah dipaparkan oleh rekan saya Levandi. Sebelum saya memaparkan cara untuk mencari ERG 2020, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Akbar Satriaji, biasa disebut Galang. Tempat tanggal lahir saya Sragen. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belum tahu Sragen di mana, Sragen itu letaknya di Jawa Tengah. Tanggal 5 Juli tahun 2000. Untuk agama saya Islam. Untuk status saya belum menikah. Insya Allah 5 tahun depan. Untuk instansi sekarang saya bekerja di BP2TD Mempawah. Saya lulusan dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Baru kemarin saya lulus wisuda bulan berapa ya kemarin? Bulan Oktober. Saya baru pertama kali. Jadi saya belum punya pengalaman kerja sebelumnya. Jadi mohon izin untuk bimbingannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk koreksi bagi saya.
Baik, langsung masuk ke materi saja. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengetahui UN number 1824 DRG tahun 2020. Di sini terdapat gambar atau label yang bertuliskan 1824 dan kelasnya kelas 8. Untuk cara mengetahuinya, kita buka terlebih dahulu buku panduan ERG tahun 2020. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah ada buku panduan ERG 2020? Kalau sudah ada, silakan dibuka. Untuk UN numbernya 1824. Silakan kita buka. Cara untuk mencari UN number 1824, kita langsung masuk ke label kuning. Kita cari 1824. Nah, ketika kita sudah temukan ID numbernya 1824, di situ terdapat guide atau panduan. Karena di sini pada kolom di sini tidak ada label warna hijau, maka kita langsung ke tabel orange, yaitu tabel panduan guide 154. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dilihat panduan 154. Nah, di situ terdapat beberapa potensi bahaya, mulai dari kesehatan, kebakaran atau ledakan, keamanan publik, pakaian pelindung. Nah, di situ dijelaskan semua. Jadi nanti untuk cara penanganan untuk ketika barang berbahaya terjadi kesalahan pada label tersebut 1824. Untuk cara penanganannya bisa dilihat pada panduan nomor 154. Selain itu juga ada cara cepatnya, yaitu menggunakan aplikasi. Di sini ada aplikasi yang namanya ERG 2020 for Windows. Di sini terdapat aplikasi di mana bisa menggunakan aplikasi HP maupun aplikasi laptop. Kalau untuk aplikasi laptop, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu silakan bisa diinstal yang namanya ERG tahun 2020. Ketika sudah diinstal, langsung saja kita cari 1824. Nah, 1824 PSN yaitu caustic soda solution. Di situ langsung terdapat potensi bahayanya apa saja. Nah, untuk mencari lokasi, kan biasanya kalau ada kecelakaan kan ada lokasi kejadian. Untuk lokasi kejadiannya itu bisa dilihat di Protective Distance Maps. Silakan bapak-bapak dan ibu bisa mengikuti agar paham. Semisal kejadiannya di Astor, terdapat kebakaran di hotel Astor, terdapat tangki terbakar di hotel Astor. Kita langsung cari. Semisal ada arah angin dari utara, ini ada arah mata angin, kita arahkan ke bagian utara.
Nah, di situ terdapat jarak radiasi dari barang-barang tersebut. Nah, mungkin begitu Bapak dan Ibu untuk cara menentukan dan cara untuk menentukan lokasi jarak aman. Mungkin cukup sekian dari saya, barangkali ada yang bisa ditanyakan dan ditanggapi, saya mohon bimbingannya. Ya, tanggapan dari saya itu tadi tadi sudah bagus ya perkenalan. Kemudian tadi kembali kepada kita untuk standar kompetensi struktur ya, kalau di level 3 itu kan safety reduction K3 nya dulu. Hampir semua tadi yang hampir depan tuh tidak ada menyampaikan safety reduction. Kemudian setiap mulai kelas itu kan harus dimulai dengan doa. Nah, doa dulu yang belum dipraktekin ya, segala macam juga belum ada, dari awal sampai sini juga belum ada. Nah, kemudian tadi kan nanti ada juga mampu mengolah bahan dan peralatan pelatihan. Nah, kalau seandainya memang aplikasi ERG ini sebagai prasyarat, berarti maka nanti si pesertanya itu ketika dia mengikuti kelas dia harus punya aplikasi ini. Jika dia tidak punya, kalaupun nanti secara kompetensi tidak punya, maka harus ada misalkan laboratorium yang memiliki ini. Kalau dia ini mudah dan dia itu bukan dari prasyarat untuk materinya, namanya siapa tadi? Siapa yang izin Pak? Galang Pak. Nah, nama materinya dari Mas Galang, maka ditampilkan, diajari pesertanya bagaimana caranya. Yang jangan tadi kan sudah disampaikan seperti itu kan. Ini kan contohnya yang sudah. Nanti kalau realnya kan pesertanya pasti ini. Nah, itu pasti nanti hubungannya kepada waktu, makan waktu lagi, kemudian kualitas internet. Ya, kalau yang diajari masyarakat belum tentu nanti real kamu ketemu di masyarakat, misalkan pelatihan di mana, di daerah mana, nggak ada internet, masalah lagi. Akhirnya itu capaian pembelajaran tidak tercapai, yang menyebabkan sasaran ataupun standar mutu pelatihannya, standar kompetensi dari peserta tidak pernah tercapai. Ya, itu menjadi kegagalan pembelajaran. Itu harus direncanakan dengan baik. Instruktur harus sudah tahu apa yang dilakukan besok, bagaimana menit keberapa itu harus ngapain, pesertanya harus apa, jam sekian di mana, itu harus sudah tahu. Ini itu ya koreksinya. Terima kasih Pak atas masukan. Mohon izin Pak, mungkin ada masukan yang lain untuk saya untuk kedepannya dari bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Oke. Jadi kita isomannya kita tunda dulu. Kita mau langsung penutupan. Setelah itu bisa langsung makan siang dan beristirahat di kamar. Kita rencanakan pulang itu habis makan malam. Jadi kalau yang mau jalan-jalan dulu ke Pontianak, silakan. Makasih. Ini tunggu penutupan. Iya. Selesai. Penutupan
Waktu udah diomongin itu pala lu bergerak sendiri. Ah, dia ngapain?